Kita tinggal nunggu kapan ada sosok seperti Babe yang nyanding di badan seseorang. Babe tuh who ya? Presiden pertama. Kita yakinin aja deh 2022 itu waktunya kita bangkit. Dan itu jelas banget, kelihatan jelas banget. Kalian yang yakin akan itu, kalian jadi. Karena kita memang mau ada kejadian yang super wow, ya. Di sini masa transisi, di mana orang-orang yang mampu, manusia yang mampu melewati kejadian itu, yang akan berjuang di 2022, ya, silahkan menikmati. Semoga setelah kejadian itu kita masih bisa nonton video kita ini. Berarti kita termasuk salah satu orang yang terpilih untuk menikmati hasil kita. Betul. Kalau menurut lu nih, Yes. buat di 2022, Yes. kecelakaan lebih banyak di 2001 atau di 2022? Kecelakaan apa nih? Mobil? Ya, entah lantas, entah laut, entah kapal, entah pesawat. Kecelakaan mobil ada. Lebih banyak di tol ya, karena mereka lebih hilang konsentrasi pas di tol. Kecelakaan laut ada, ya, tapi untuk kapannya masih belum kelihatan. Ya. Kecelakaan kapal laut ada, kendaraan mobil ada. Kalau di pesawatnya Untuk 2022 iya. ada. Ini cuma sekedar prediksi nih ya, balik lagi. Ya, boleh percaya boleh tidak. Ya. Terus kalau Gue ngeliatnya sih ada birunya, ada merahnya. Oke. Ya, mudah-mudahan ya. Ini cuma sekedar prediksi ya. Mudah-mudahan nggak terjadi. Amin. Ya, sebelum kita masuk ke 2022, sebelum bencana itu terjadi, tidak ada salahnya kita pernah mengkoreksi diri masing-masing. Apa yang pernah kita lakukan untuk alam, apa yang pernah kita lakukan untuk diri kita. Karena jalan satu-satunya itu ya kita banyak bersedekah lah sama alam. Kita sebagai manusia hanya bisa memprediksi, terus sebagai manusia cuma bisa gimana nih biar tidak terjadi atau segala macam. Tapi kan kalau Tuhan berkehendak itu semua berbeda. Iya. Itu udah kuasa ya. Kalau Yes. emang udah berkehendak ya, kita manusia gak bakal bisa. Yes. Nggak ada yang tahu. Yes. Kalau yang saya gue lihat ya, nanti kita bakal rumah-rumah kita nih ya bakal dihancurkan oleh angin.
banyak rumah yang semua atapnya udah nggak ada. Orang pada ngumpet, ada yang ngumpet di bawah meja sambil gendong anaknya gitu, karena atapnya udah nggak ada, udah ketiup angin. Mereka ketakutan ngumpet di kolong meja dengan gendong anaknya, dengan langit yang dibilang gelap banget enggak, tapi nggak terang, Mendung. yes, tapi langitnya hitam dengan angin yang kencang, banyak menghancurkan rumah. Awalnya dari situ. Itu lo bisa ini nggak di awal, di tengah, atau di akhir? Lo Gitu. dibalikin cuy, gitu. Apanya di awal, di tengah, di akhir? Kejadian itunya lo maksudnya. Kalau seandainya itu kejadian di tengah, di awal, di akhir tahun nanti. Oh, di awal itu gua nggak tahu deh. Itu yang akan segera terjadi. Iya. Kali bisa kasih tipis-tipis ya nggak? Soon. Oh, siap. Maka gue seperti yang gue bilang, koreksilah diri kita. Apa yang udah pernah kita kasih untuk Allah? Habis angin yang begitu kencang di salah satu kota, ya. Nanti ada air yang nyapu, ngerti kan maksud gue? Air yang nyapu. Disitulah peaknya gitu. Jadi besarnya. Yes. Sebelumnya kita tadi dihajar oleh angin-angin besar. Banyak seperti yang pernah gue bilang waktu itu sama Ade apa ya? Gue sih banyak melihatnya perempuan ya. Korbannya nih. Laki-laki, perempuan, anak kecil, tapi Dominan. lebih banyak perempuan. Gue mungkin karena perempuan lebih ini kali ya. Kalau panik tuh lost control. Ya. Banyak perempuan sama anak-anak. Kalau anak-anak ya kita tahu sendiri ya, dia nggak bisa berusaha sendiri. Gitu. Untuk yang laki-laki jangan juga ngerasa aman. Belum tentu kalian yang kalian yang tidak ikut dalam musibah itu, kalian bebas, bukan. Tapi kalian punya tanggung jawab akan itu. Iya, benar. Karena seperti yang bumi kalau mau hancur, pasti menghancurkan dulu orang-orang baik. Iya. Orang-orang baik dulu yang yang dibawa. Mereka yang masih stay, berarti mereka masih punya tanggung jawab di situ. Emang ini juga di Al-Quran kan seperti itu. Yes. Jadi buat kalian nanti setelah kejadian itu kalian memang masih ada, kalian pikir lagi, punya tanggung jawab apa gue? Terlebihnya buat diri dia sendiri. Kenapa gue masih dikasih sehat? Kenapa gue masih dikasih selamat dengan atas kejadian yang telah terjadi? Apa yang belum gue lakukan untuk diri gue? Yes, untuk diri gue, untuk Tuhan gue. Berarti Allah masih kasih kesempatan buat lo. Kesempatan kedua. Yes. Di satu sisi ya bersyukurlah karena lo masih hidup, sedangkan yang kita lihat orang itu baik tapi dia nggak ada gitu. Sepi itu apalagi kira-kira menurut lo nih di 2022? Gue masih belum tahu ya ini kota mau kenapa atau mau gimana. Sebelum ada kejadian gunung meletus, sebelum ada kejadian erupsi, gue dikasih tahu satu nama kota, Malang.
Orang gue sempet tanya, Malang itu di mana? Karena gue nggak tahu. Ya, Jawa Timur. Malang. Iya, Nah, Jawa Timur. ini yang masih gua cari tahu. Ini kota pertama yang dihancurkan, apa ini kota yang akan terselamatkan? Itu gue belum dapet. Malang ya berarti ya. Malang. Karena gue dibawa ke situ, gue berdiri di atas candi, terlihat candi, gue berdiri di atas candi. Oh, ini gue di mana? Ini kamu di Malang. Ngapain gue dibawa ke sini? Gue ngeliat orang dibawa berlari-larian ketakutan. Orang berlari ketakutan, mereka panik. Itu apa sangkut pautnya sama yang kejadian kemarin? I don't know. Kan kalau kemarin kan sempat erupsi ya, orang Yes. banyak yang Yes. berlarian, berhamburan lah intinya lah ya. Yes. Kita, I don't know. Itu sekitar 1 month yang lalu, 1 bulan yang lalu. Orang gue bangun tidur, gue kayaknya lagi nggak mikir apa-apa. Toh juga gue lagi nggak kepengen jalan-jalan, gue lagi nggak mikir macem-macem. Terus juga gue memperingatkan keluarga terdekat gue juga dari kemarin-kemarin, cuman ngebilangnya sama mereka, ke om gue, ke tante gue gitu kan, lo patuk jalan-jalan, kalau bisa sampai nanti di Januari tolong hindari dulu laut sama gunung. Itu gue udah ngasih tahu mereka dari bulan September. Tolong untuk berapa bulan ke depan jangan, kalau bisa jangan dulu, hindari dulu gunung sama laut. Tadi gue mau nanya gitu lupa. Bagus, udah lupa. Apa? Gue jadi komplain nih, aduh. Lu keinget, lu gara-gara gue ngomong Malang lu jadi keinget yang pernah gue cerita ya? Iya. Iya kan? Iya. Ya itu gue cerita sama lu dari kapan kan? Dari sebelum ini kejadian kan? Wah, gue dibawa ke Malang. Ada apa ya sama Malang? Betul? Betul. Nah, kemarin kan sempet kejadian kan? Ya, Malang makanya ya. lo bisa bahas. Ini kejadian yang itu bukan? Iya. Tapi bukan sih lo kayaknya. Ini berarti beda Kita suasana lihat, lah ya. Kita lihat aja lagi ya. Nah, Oke, ini sekedar prediksi ya. yes. Awal-awalan kenyataannya seperti apa nantinya. Kita cuma ngasih sekedar prediksi aja ya. Gimana biar kita apa sih mengurangi resiko itulah. Mengurangi resiko itu. Ajal, jodoh, rezeki itu udah yang diatur. Betul. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Dari kita lahir, suratan takdir kita udah begitu. Udah. Tapi hanya untuk 3, maut, jodoh, rezeki. Selebihnya bisa kita yang ngurus, kita yang atur sesuai jalan kita. Tapi kalau yang 3 ini nggak bisa. Jadi kalau bilang, emang takdir gue nih begini, nggak punya pekerjaan segala macam, itu bullshit. Bukan, itu nasib. Itu kemalasan diri lo sendiri. Iya, betul. Kalau nasib bisa diubah, takdir gak bisa. Setuju, kalau yang itu setuju. Kalau untuk sekarang, ya gimana caranya sih kita mempersiapkannya? Oke. Gue aja buat diri gue aja sendiri, gue masih nggak tahu nih, gue termasuk orang yang mana? Yang ini kah apa yang ini? Tapi ini ramalan. Anggaplah, gue sih berpikirnya gini aja sekarang. Misalnya kejadian ramalan, kejadian akan terjadi bencana besar segala macam bla bla bla. Gue coba mindset otak gue untuk ya, oke, gue percaya. Karena buat apa? Karena kalau gue percaya, berarti gue bisa menjaga-jaga. Betul. Oh, bakal ada kejadian kayak gini nih. Berarti gue harus kayak gini. Dibandingin gue harusnya bullshit. Next itu kejadian, lo mau gimana? Ya, kita panik sendiri. Yes. Tapi kalau lo ngedenger ramalan yang kayak gitu dan banyak orang yang cerita seperti itu, coba lo mindset diri lo. Oke, ini bakal terjadi nih.
Gimana caranya buat gue, buat keluarga gue, buat lingkungan gue. Ya kan? Jadi next kejadian lo gak punya penyesalan. Iya, karena sebelum kejadian kita udah mulai apa ya, ada inilah ya, senggangannya ada dari kitanya udah mulai ada perubahan. Yes. Next memang kejadian, kita nggak ada penyesalan. Gue udah coba ngelindungin keluarga gue, tapi kalau memang kita nggak dengerin gitu, bullshit, omong kosong segala macam, kejadian anjir, coba gue dengerin, mungkin gue nggak kehilangan ibu gue, atau gue nggak mungkin kehilangan keluarga gue. Cuma kalau gue dulu kecil, Yes. gue juga sempat nggak percaya loh sama yang begini-gini ya, prediksi-prediksi gini ya. Oke. Gue pikir kita balik lagi, jodoh mau rezeki. Yes. Udah ngatur kan? Yes. Dari kita lahir ngembusin napas ke dunia itu udah ada. Yes. Kan? Exactly. Ya oke. Karena kalau yang begitu-gitu kan biasanya gue awalnya gue kecil gue berpikirnya itu kan cuma omong kosong. Ternyata pas yang kejadian waktu itu tahun berapa sih yang tsunami? 2004. Kan itu sebelumnya kan diprediksi ya sama siapa waktu itu, kalau nggak salah mama Lauren ya, bakal ada terjadi air bah kan gitu ya waktu itu ya posisinya. Ternyata kejadian kan. Yes. Ternyata yang waktu itu selama ini gua anggap dari gua kecil itu ya, itu bukan bullshit ya. Yeah. Tergantung gimana kitanya menyikapinya. Ya balik lagi sih, cuma wallahu alam salat. Iya. Kita memindsetnya di kepala kita juga bukan bikin kita, jangan bikin kita jadi ketakutan. Iya. Itu salah. Itu sebenarnya hanya antisipasi aja, mau kejadian atau enggak bahaya nggak ada yang tahu. Mau kita naik motor, jalan kaki pun ada orang jatuh ke sana meninggal. Ada. Lagi duduk, habis makan kesedek meninggal, kan ada yang tahu. Lagi minum, ini nggak ada yang tahu. Terus menurut lo dari sisi lainnya nih, buat di 2022 ya, kira-kira karir-karir yang baru-baru mau nanjak, entah di bidang apa kayak itulah ya, seperti tahun sebelumnya atau lebih mudah? Kalau inian gue ya, 2022 kalau kita mau lebih bekerja keras yang benar, lebih gampang diraih. Lu kenapa bisa ngomong begitu? Ada alasannya kah atau ada? Karena gue ngerasainnya gini ya, kemarin di 2020, 2021 kita banyak manusia hidup nih, banyak yang terpuruk, banyak banget yang terpuruk, banyak banget yang hancur ya. Tuhan tuh maha pengasih lagi maha penyayang. Betul, itu betul. Memang awalnya mungkin dia ngebuka tahun atau dia ngetutup tahun ini gitu, dengan kejadian atau dengan tragedi, tapi setelah itu dia buka lembaran yang baru atas doa-doa yang kalian pada panjatkan lah. Apalagi ya tadi gue tanya. Oke, kita simpan karena ini 2000, kita mau ngebahas 2022 panjang boro. Nah, belum kita nanti panggil undang Niki buat sambil ngocok tarot ya kan. Nah, biar kita lihat lagi ya. lebih besar, lebih gede gitu kan, biar lebih seru lagi gitu. Iya. Jangan lu kuras semua dong. Jadi semua bebannya di Niki. Yoi, Ya kita serahkan ke Niki. Niki.
Ya. Yoi nggak Lala? Bener, kita pokoknya bikin dia pusing aja udah. Iya, biar rambutnya jadi warna-warni ya nggak lah? Oh, kita tunggu Niki datang ya kan? Nanti kita sikat deh dia kan? Pakai sikat pesek. Yoi, yang lebih tajam ya. Gimana Bang Bebo? Oke. Simpan pertanyaan-pertanyaanmu. Buat nanti kan? Simpan, di list ya, di list jangan lupa. Nih, Yang banyak ya Bang Bebo? Yang banyak. 20 pertanyaan deh. Ya kasihan. Niki oke aja kok ya nggak lah? Iya. Aduh, anjrit nih gue kata dia. Dia kupingnya lagi panas ya. Oh lagi panas ya kupingnya Iya, ya? kita omongin dia ya. Oke. Dan kupingnya kanan kiri deh tuh yang panas ya kan? Kira-kira dia omongin kita bentrok gak nih dia ya? Aduh. Oke, untuk kali ini thank you banget ya Lala ya, udah mau datang ke sini, udah mau cerita-cerita di sini, bagi-bagi di sini. Buat teman-teman jangan lupa di-follow nih. Di-follow, di-subscribe YouTube-nya Lala Serem Anjir. Jangan lupa juga nyalahin loncengnya. Iya. Bewok sakit. Sabar, tahan gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat waktunya. Kita sambung lagi nanti, tunggu Niki datang. Bye.